Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini guys, aku bakal sharing lagi tentang beasiswa Kartu Indonesia Pintar tahun 2024. Nah, berhubung banyak banget yang tanya aku tentang KIP kuliah ini. Banyak banget pertanyaan yang masuk, entah itu di chat WhatsApp atau di DM Instagram. Bahkan di channel YouTube aku ini banyak banget pertanyaannya. Nah, jadi dari itu aku bakal share semuanya atau memberikan kalian solusi dari kendala-kendala yang kalian alami ketika mendaftar beasiswa KIP kuliah tahun 2024. Tapi guys, sebelum menonton videonya, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin dulu, karena sebentar lagi 50.000 subscribers guys. Jadi tolong ya, bantu banget untuk subscribe supaya aku juga lebih semangat untuk memberikan kalian informasi mengenai KIP kuliah, jalur UMPTKIN, SNBT, UTBK, dan jalur mandiri. Nah, terus jangan lupa juga ya untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku lagi mengadakan tryout gratis ya, tanpa mengenakan biaya sepeser pun. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mengikuti jalur UMPTKIN atau SNBT atau mandiri, kalian bisa banget mengasah kemampuan kalian dengan mengerjakan tryout yang aku adakan 2 kali dalam sebulan. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi di WhatsApp juga boleh, langsung chat aku aja di 0882 4785 4631. Siapa tahu kalian masih ada pertanyaan atau mau konsultasi tentang jurusan, boleh banget langsung chat aku di WhatsApp aja. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya. Di sini tuh aku bakal jawab pertanyaan teman-teman yang udah dikirim di WhatsApp aku, di channel YouTube aku, atau di DM Instagram. Itu juga banyak banget yang mengalami kendala-kendala tentang Kartu Indonesia Pintar tahun 2024. Kira-kira di sini kalian udah mendaftar atau belum ya? Kalau misalnya di jalur SNBP atau jalur SNBT UTBK, itu pasti kalian udah daftar ya, karena pendaftarannya itu sudah tertutup. Nah, oke, untuk jalur SNBP sama jalur SNBT. Nah, kalau misalnya kalian mau mendapatkan beasiswa KIP kuliah melalui jalur SPAN PTKIN atau UMPTKIN, itu artinya Kemenak, itu belum buka ya. Biasanya itu buka kalau misalnya kalian udah lulus UMPTKIN atau SPAN PTKIN. Oke guys, jadi langsung aja ya, aku bakal jawab pertanyaan kalian. Pertanyaan yang paling banyak nomor 1 yaitu, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar Kak Leni untuk beasiswa KIP kuliah? Nah, di sini udah dijelaskan ya bahwa saat ini KIP kuliah dikhususkan untuk calon mahasiswa atau lulusan SMA sederajat, tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan dari teman kalian itu, dia udah kuliah, apakah masih bisa mendaftar KIP kuliah? Nah, jawabannya itu tidak bisa, karena yang bisa mendaftar KIP kuliah itu adalah angkatan tahun ini, tahun 2024 atau 2 tahun berjalan sebelumnya, yaitu gap year tahun 2023 dan tahun 2022. Jadi yang bisa daftar KIP kuliah itu hanya orang yang belum kuliah, tapi yang gap year boleh. Nah, kalau misalnya kalian udah menjadi mahasiswa aktif, itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, dan ini jawabannya udah aku cari ya langsung di Kemdikbud KIP kuliah. Nah, jadi ini insya Allah jawabannya sudah terpercaya. Pertanyaan yang kedua yang paling banyak, Kak Leni, saya ini tidak memiliki kartu KIP atau kartu KKS. Apakah saya bisa mendaftar KIP kuliah? Oke, aku jawab ya. Dalam hal siswa belum memiliki KIP atau orang tua atau walinya itu belum memiliki KKS, kartu keluarga sejahtera, maka dapat tetap mendaftar untuk mengikuti program KIP kuliah. Nah, jadi ini masih bisa nih, asalkan, nah ada syaratnya, asalkan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuannya. Ini ada ketentuannya ya.
dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta rupiah, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi dengan jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000. Maksudnya gimana nih Kak? Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak mempunyai kartu KIP atau kartu KKS, apakah kalian masih bisa mendaftar KIP kuliah? Jawabannya bisa, tapi ada syaratnya. Kalian harus membuktikan bahwa penghasilan di dalam rumah kalian itu maksimal banget 4 juta ya. Penghasilan kotor digabung antara orang tua atau wali kalian. Atau kalian juga bisa membagi antara gaji orang tua kalian digabung, ini gabungan kotor ya. Terus dibagi dengan jumlah anggota di rumah kalian itu maksimal banget Rp750.000. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih memenuhi persyaratan ini dan kalian tidak memiliki kartu KIP atau kartu KKS, itu kalian masih bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah. Oke, pertanyaan ketiga yang paling banyak ditanyakan sama kalian yaitu, kalian nih, aku ini sudah mempunyai akun KIP kuliah tahun 2022 atau 2023. Nah, sekarang aku mau daftar lagi di tahun 2024. Gimana tuh ceritanya? Oke, di sini aku jawab ya. Untuk kalian peserta KIP yang tahun 2022 atau tahun 2023 yang tidak lolos seleksi KIP kuliah dan ingin mengikuti kembali di tahun 2024 tahun ini, silakan kalian login dengan menggunakan akun yang sama yang kalian udah pakai daftar di tahun sebelumnya, 2022 atau 2023. Nah, ketika kalian sudah berhasil login, akan ditampilkan profil siswa beserta alamat email. Silakan isi konfirmasi email dan klik perbarui akun. Oke, nah jadi kalau misalnya kalian udah daftar di tahun sebelumnya, tahun 2022 atau tahun 2023, tapi kalian gagal dan belum lolos dan kalian mau mencoba lagi di tahun ini, silakan kalian login menggunakan akun yang kemarin. Nah, oke, jadi masih bisa ya daftar. Ini kesempatan banget buat kalian yang belum sempat dapat di tahun kemarin. Tahun ini kalian masih bisa dapat, tapi khusus untuk Yapir 2023 dan tahun 2022. Oke, next, pertanyaan yang keempat ini udah aku catat juga di buku. Kalian nih, apakah bisa mengubah pilihan jalur seleksi di laman pendaftaran KIP kuliah? Oke, jadi jawabannya, jika sudah memiliki salah satu jalur seleksi, tentu tidak bisa dibatalkan. Silakan login kembali untuk menambah pilihan jalur seleksi sesuai prosedur dan jadwal pendaftaran. Oke, jadi ini kemarin ada kasusnya, dia sudah mendaftar SNBP dan mendaftar KIP kuliah melalui jalur SNBP. Nah, tapi ketika dia gagal, dia ingin kembali mendaftar KIP kuliah melalui jalur SNBT. Apakah bisa diganti seleksi jalurnya? Jawabannya itu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa dibatalkan. Jadi silakan kalian login kembali atau masuk kembali untuk menambah pilihan jalur seleksi sesuai prosedur dan jadwal pendaftaran. Jadi kalau misalnya masih terbuka pendaftarannya, silakan kalian tambah jalur seleksinya saja ya, itu tidak bisa diubah atau dibatalkan. Oke, next, pertanyaan terakhir yang kelima. Kali ini saya ini penerima KIP kuliah, apakah bisa mendaftar selain KIP kuliah? Oke, jadi ada juga teman kalian yang udah lolos KIP kuliah tapi masih mau mendapatkan beasiswa lain. Apakah itu masih bisa? Seharusnya sih udah bersyukur ya, dapat KIP kuliah itu sudah mencukupi guys. Aku aja pribadi kemarin alhamdulillah dapat beasiswa KIP kuliah itu alhamdulillah sudah sangat mencukupi, bahkan lebih. Asalkan kalian bisa mengatur keuangan kalian. Tapi it's okay ya, nggak apa-apa kalau misalnya bertanya seperti ini, akan aku jawab. Mahasiswa penerima KIP kuliah dapat mengajukan beasiswa lainnya asalkan sumber dananya itu berbeda dengan KIP kuliah. Kan KIP kuliah itu berasal dari APBN ya, kecuali jika ada ketentuan lain di kontrak beasiswa selain KIP kuliah. Oke, jadi buat kalian yang sudah daftar KIP kuliah terus lolos dan mau menambah beasiswa lainnya, itu nggak apa-apa asalkan sumber dananya tidak sama dengan KIP kuliah. Karena kalau misalnya sama, sumber dana KIP kuliah itu dari APBN ya, jadi kalau misalnya sama itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya sumber dananya beda, itu berboleh. Jadi silahkan kalian daftar, boleh ya, asalkan sumber dana KIP kuliah dengan sumber dana yang lainnya itu berbeda. Yap, itu dia guys sharing kita pada malam hari ini tentang KIP kuliah. Gimana nih, pertanyaan kalian udah terjawab kan?
Kalau misalnya ada pertanyaan lain tentang KIP kuliah, boleh banget kalian langsung komen di bawah. Atau kalian mau bertanya lewat WhatsApp juga boleh, 0882 4785 4631. Sepertinya kalian yang udah nonton video aku setiap malam itu kalian udah save semua ya nomor aku. Kalau misalnya kalian mau di save back, boleh banget langsung chat aku aja pakai nama kalian. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.